mengotori tangan Anda. Artinya bukannya kita bermain kotor gitu ya, bukan. Udah ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Bukan selamat, semangat pagi, biar pada semangat. Ini masih berhubungan temanya dengan Smart City ya. Apa yang membangun Smart City itu adalah adanya digital transformation ya, teman-teman ya. Jadi mungkin nanti Pak Kornel tadi udah ngebahas tentang Smart City itu sendiri. Terus nanti Bu Susana juga Smart City ke depannya atau gimana gitu ya. Tapi kalau saya gimana untuk gimana sih kok bisa ada smart city gitu loh? Apa sih yang mendorong itu gitu kan? Nah, ini yang mendorong itu adalah karena adanya digital transformation. Nah, si digital transformation ini asalnya dari business transformation. Mungkin kalau business transformation ini istilah udah lama sih sebenarnya. Waktu saya pegang project ERP itu sekitar 7 tahun, 8 tahun yang lalu di perusahaan tersebut udah ada yang namanya division BT namanya, Business Transformation. Saat itu saya masih, apa tuh ya gitu ya. Nah ternyata itu udah lama sih ya, makanya sekarang bergeser ke digital. Kenapa? Karena semua serba digital. Tadi Pak Konol juga udah ngomongin ya, ada IoT, ada AI apa segala macam ya. Nah ini part of it gitu loh. Nah ini dia yang mendorong adanya kita bilang itu termnya menjadi digital transformation ya. Oke. Di sini agendanya adalah digital transformation itu sendiri apa sih gitu ya. Mungkin ini agak sedikit teori bikin agak-agak nguap gitu ya. Tapi habis itu kita akan lihat komponennya apa aja nih. Ada people, ada proses, terus ada teknologi sama ternyata ada tambahan satu. Selama ini kita tahu itu kan waktu yang saya bilang tadi pengalaman saya yang ERP itu saya melihat division BT itu adalah 3. Mereka selalu menggongkan ya, mengagung-agungkan Rian, this is people plus proses plus teknologi ya, itu sama dengan sukses. Selalu bilang kayak begitu ya. Nah itu jadi 3 hal ini adalah komponen untuk membentuk si digital transformation atau si business transformation. Tapi ternyata ya menurut buku yang saya ambil ya di sini nanti ada referensinya ya teman-teman bisa lihat. Ini ternyata plus excellent leadership. Kalau leadershipnya nggak excellent ya salam sih gitu ya. Oke, kita mulai aja ke digital transformation itu sendiri apa sih? Jadi dia ini ya, ini agak sedikit teori ya. Dia itu dunia berubah dengan cepat ya, apalagi sekarang kayaknya semua orang udah melek teknologi ya kan. Nah, gimana kita harus survive ya untuk bertahan ya kita perlu beradaptasi. Nggak cuma si organisasi tapi kitanya juga ya. Nah, transformasi itu adalah proses evolusi bisnis yang penting dan tak terhindarkan. Dan yang memerlukan keputusan sulit mengenai alokasi sumber daya yang terbatas. Nah, ini kita ngomongin people ya yang tadi ngomongin orang. Mengumpulkan tim yang terdiri dari orang yang tepat adalah hal utama menuju kesuksesan. Nah, teknologi ada yang kedua. Makanya tadi yang 3 komponen itu, ya. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman. Mungkin nanti bisa dijawab dalam hati atau mungkin bisa dijawab di chat ya. Nih, ada tes cepat pace fail untuk menentukan apakah organisasi Anda. Organisasi itu maksudnya tempat teman-teman bekerja, tempat teman-teman menimba ilmu gitu kan, mungkin kayak di BINUS gitu ya. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Udah nggak sih organisasi Anda mendigitalkan semua proses bisnis Anda? Nah, itu boleh di chat ya, atau boleh dalam hati juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda atau perusahaan Anda atau organisasi Anda mengumpulkan data dari semua proses bisnis Anda? Ya, jadi tahu ya proses bisnis itu seperti apa, terus apakah Anda mengumpulkan data itu dari situ? Ya. Lalu Anda menganalisis nggak data yang tadi Anda kumpulkan gitu, atau cuma ya udahlah kumpulin aja lah, nanti suatu saat kalau bos minta gue kasih aja mentahnya gitu kan. Apakah kayak gitu kan? Atau wah gue mesti analisis nih, gue mesti tahu nih kalau gue analisis kayaknya gue bakal dapet insight nih. Yang insight itu bisa dapet sesuatu yang bisa jadi inovasi ya teman-teman ya. Karena memang kan namanya transformation itu kan sesuatu yang dari ada nggak ada atau sesuatu yang udah ada tapi diimprove gitu loh. Nah itu transformation ya. Ingat aja film Transformer ya. Itu kan dia udah ada tapi dia berubah menjadi dari mobil ke robot gitu ya. Itu kan transformasi gitu. Jadi
mobil yang apa ada terus dia berimprove menjadi itu, atau memang mungkin sebelumnya nggak ada di bumi kita gitu, tiba-tiba mereka datang entah dari anta beranta dari planet lain masuk gitu ke kita, itu kan si transformer gitu. Nah, yang terakhir, apakah Anda mengoptimalkan proses berdasarkan wawasan yang dihasilkan oleh analisis data Anda? Nah, jadi udah ada datanya, udah dapat, bisa mendesain something, tapi habis itu dioptimalkan nggak? Ya, kalau misal digituin aja, dibiarin aja ya percuma sih. Ini kan justru kita optimalkan. Makanya tadi saya bilang dari yang nggak ada jadi ada, atau dari yang ada di improve gitu. Nah itu mengoptimalkan. Udah terjawab semuanya di dalam hati atau di chatting ya. Kalau udah kita lihat jawabannya ya. Jawabannya, nah, jika Anda menjawab tidak pada salah satu pertanyaan di atas, ya Anda harus menganggap organisasi Anda sebagai kandidat yang berpotensi melakukan disruption, gangguan, ya. Jadi dipikir-pikir lagi, wah bos, kayaknya kita harus do this gitu ya. Nanti mungkin ngomong sama bosnya atau siapa gitu, ya. Oke. Nah, di sini saat ini setiap organisasi B2C memahami fakta, ya. Ini ya artinya kalau nggak mau mati ya digital gitu kan ya. Nah ini benar nggak ya, generasi sekarang nih apalagi milenial ke atas ya, kita kan ada generasi baby boomers ya kan, abis baby boomers itu generasi X ya, generasi X itu yang kelahiran tahun mentok kita terakhir 80 ya. Terus ada generasi milenial atau disebut dengan Y, generasi Y itu ya, itu 80 ke atas ya. Nah, ini milenial nih. Terus ada generasi Z ya, Gen Z, nah itu yang sekarang umurnya 20-an ya. Terus nanti ada generasi alfa. Nah, generasi alfa itu yang mulai anak-anak kita nih yang kecil-kecil, yang mulai lagi lucu-lucunya gitu ya, yang balita gitu kan, yang lagi imut-imut gitu. Nah, itu sekarang kita ngomongin generasi milenial ke atas ya. Itu dia lihat deh teman-teman, mereka tuh ngobrol tuh sales-salesnya tuh lebih mau ya mungkin ada yang nongkrong-nongkrong ya kalau di invite gitu, tapi kebanyakan mereka menghindar ya, mereka nongkrong nongki cuma buat have fun gitu ya, cuma buat relax. Tapi kalau misal mau ngomongin penjualan sales ya conversion, biasanya mereka akan cek-cek website kita ya kan, apa sih IG kita, TikTok kita gitu kan, medsos kita gitu kan. Itu lebih ke sana gitu loh. Ini sih fakta ya. Tapi nggak tahu kalau misal kalian merasa enggak, gue masih ketemu sama salesnya, gue masih nanya-nanya, itu mungkin the next step ya, next step berikutnya setelah udah ngutak-ngatik di website atau di medsos, biasanya seperti itu ya. Nah ini saya nggak tahu nih teman-teman tahu orang ini nggak ya, mungkin nggak tahu ya karena ini memang orangnya udah wafat juga ya. Ini adalah dia Chuck Yeager ya. Siapa sih dia? Nah ini kita bisa petik pelajaran dari si Chuck Yeager inilah ya. Dia ini pilot manusia pertama yang menembus kecepatan suara. Teman-teman tahu ya, kecepatan suara itu cepat banget, tapi dia bisa menembus itu. Ya, saya lupa sih berapa kecepatan, pokoknya cepat banget sih ya. Dan dia juga seorang pembina militer. Ya, dan dia itu memahami mekanisme dasar solusi ya. Ini akan menjadi mekanisme transformasi. Kenapa kita harus bercermin sama dia? Karena kalau kita mau bergelut ya sama si dunia transformasi ini, kita tuh harus kayak dia. Dia tuh nggak cuma pemimpin ya, tapi dia juga hands on. Hands on itu dia ikut andil gitu. Dia nyemplung gitu loh istilahnya. Dia nyemplung ke situ. Nah, makanya dia bilang mengotori tangan Anda. Artinya bukannya kita bermain kotor gitu ya, bukan, tapi kita nyemplung ya. Jadi kita pimpin, tapi kita juga harus tahu what's going on dan kita harus benar-benar terlibat gitu, engage di dalam situ, berkolab ya, berkolaborasi, berengage sama tim kita gitu. Itu ya yang dilakukan sama si Yeager ini. Makanya dia jadi inspirator untuk mekanika transformasi. Ya. Nah, ini jadi si transformasi digital ini dapat memberikan berbagai hasil yang diinginkan ya, seperti memperluas portofolio produk yang kompetitif, membuka pasar baru, ya, menciptakan planet yang lebih baik, atau sekedar meningkatkan margin keuangan. Nah, ini menciptakan planet yang lebih baik. Salah satunya adalah smart city, ya, yang tadi dipaparkan oleh Pak Cornelius. Atau membuka pasar baru nih macam TikTok Shop ya, yang sekarang lagi heboh, akan di shutdown sama si pemerintah ya, karena menyalahi aturan medsos menjadi e-commerce, kan itu nggak boleh gitu. Nah ini
ya kita sebenarnya harus bisa open sih ya, cuman rule is the rule gitu. Oke. Nah, jadi kita merumuskan strategi informasi aja nggak cukup ya. Jadi kita perlu mengkomunikasikan strategi dan menerjemahkannya ke dalam serangkaian rencana yang dapat ditindaklanjuti dan hasil yang dapat diukur. Jadi strategi yang sesuai itu mencakup transformasi teknologi jangka panjang. Nah, smart city itu jangka panjang banget ya teman-teman ya. Transformasi digital, apalagi nih digital banget kan, ada IoT, ada big data, ada AI gitu kan dalam smart city tersebut. Karena mereka bukan satu kesatuan ya, mereka tuh nggak silo ya si smart city itu ya, dia terintegrasi. Nggak mungkin kita tiketing gitu ya, tiketing kereta kita ngetap itu bukan si mesin itu sendiri yang bekerja ya, tapi dia terintegrasi dengan semuanya gitu ya, dengan sistem yang lain. Dan mungkin one day ya, nanti ya kita udah tahu ya, KTP kita udah NPWP kita udah di nomor KTP gitu ya, nanti mungkin KTP kita akan menjadi master dari semua master gitu. Kita ngetap kartu di kereta gitu kan, itu akan masuk ke KTP kita, dari KTP kita akan lihat mungkin ke record medical kita, ini orang sehat apa enggak gitu, layak naik kereta apa enggak, terus mungkin nanti akan masuk ke mungkin ke keuangan atau apa gitu, melihat ya mungkin silly thing gitu ya, cukup nggak ininya dia gitu, saldonya dia terus segala macam, mungkin bisa jadi ke sana gitu. Itu nanti namanya transformasi digital dalam jangka panjang ya, dan juga transformasi pengalaman pelanggan ya. Nah, ini yang harus diciptakan adalah loyalitas dan kepercayaan pelanggan ya, karena kalau udah nggak ada trust, nanti ini nih smart city, yakin di smart city gitu, kalau misalnya ada yang ngaco atau error atau nggak sinkron gitu ya, atau misal lagi tap kereta terus bermasalah atau gimana, ini smart city nih, ini belum siap nih, pasti banyak cibiran ya, apalagi netizen 62 itu kan luar biasa gitu ya. Oke. Nah, tingkatannya seperti apa sih? Nah, ini pertama, dia transformasi berfokus pada peningkatan dan penyederhanaan teknologi dan infrastruktur dasar. Ya, jadi penyederhanaan teknologi, jadi sesuatu yang rumit dibikin sederhana gitu ya. Yang tadinya kita misal tiket kereta api kita harus nyiapin receh gitu kan, uang, kita mesti ke loket, bayar, beli, kita harus bilang sama penjaganya, saya mau ke stasiun ini ya, ini berapa harganya, bla bla bla. Oh, ini sekian harganya. Oh, nih kasih uang 100.000, cari kembaliannya gitu kan. Itu kan lumayan ya prosesnya. Nah, dengan teknologi disederhanakan dengan adanya tapping gitu kan. Mungkin sekarang tapping ya. Kalau dulu sebelum ada tapping, antara manual dengan tapping itu dulu ada beli tiket di mesin gitu kan, ada ya. Terus ngelihat rute di apa, di TV di layar besar di kereta gitu ya. Nah, itu mungkin itu seperti itu masih belum sederhana, tapi yang sekarang udah tinggal tapping masuk, jadi nggak perlu ada transaksi ini itu. Nah, itu penyederhanaan teknologi ya maksudnya ya. Oke. Kemudian transformasi meningkatkan efisiensi dan hasil operasi dan proses bisnis standar. Pasti meningkatkan efisiensi ya. Yang misal mungkin TAT-nya turnaround time dari kita beli tiket itu mungkin sekitar semenit 2 menit gitu kan ya. Tapi kalau misal pas tapping kita udah jadi sedetik aja gitu kan. Itu kan meningkatkan efisiensi ya. Nah, kemudian dia transformasi membantu organisasi menciptakan dan mengaktifkan model bisnis baru. Nah, itu akan berkembang, akan improve ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini ekosistem yang terintegrasi itu dia harus ada, sebelum ada digital transformation itu harus ada network ya. Ada yang namanya kolaborasi sosial. Kalau nggak ada kolaborasi sosial, itu nggak akan ada digital transformation. Ya, oke. Kemudian komponen penting yang dalam transformasi digital itu ya, itu ada orang, tadi udah saya sebut ya di daftar isi itu di agenda, ada proses, kemudian teknologi, dan ini yang terakhir ada pemimpin eksekutif. Ini terdiri dari apa aja? Si pemimpin eksekutif itu ada ini ada soft skill, ada hard skill ya. Dia ada keberanian, antusiasisme ya. Lalu ada empati, kesabaran, lalu ada pandangan ke depan, visioner ya. Ada misi, ada visi, terus ada disiplin diri. Inilah ini soft skill. Hard skill pasti ya. Hasil itu mungkin nggak seberapa ya, nggak seberapa jauh ya. Kalau soft skill itu harus lebih besar ya porsinya ya untuk menjadi pemimpin itu. Gitu. Oke. Nah, prinsip dasarnya ini ada 3 ya. Ada 3C, ada change management, communication, sama culture. Ya, culture semua ini berhubungan sama orang sih sebenarnya ya. Oke, nanti kita akan bahas di sini di people. Nah, di people ini
Menurut Vinod Jain ya, ini pendiri CEO Ignite ya, dia bilang kami pada dasarnya berada dalam industri pengetahuan dan aset terbesar kami adalah sumber daya manusia kami. Saya yakin ya udah banyak perusahaan yang melihat karyawan itu sebagai aset ya. Jadi harusnya sih mereka nggak semena-mena punya peraturan yang win-win solution gitu ya. Harusnya seperti itu gitu ya. Eh, tapi ya kembali lagi sih ke masing-masing perusahaannya ya. Oke. Nah, ini dia involvementnya itu adalah budaya. Ya, budayanya seperti apa sih di tempat perusahaan itu gitu loh. Kalau budayanya kacau ya susah untuk transformasi. Tapi kalau misal budayanya adalah yang bagus-bagus, ya itu dia bisa menciptakan si transformasi itu. Ya, oke. Kemudian, nah ini dibilang budaya menjadi faktor penting dalam upaya transformasi ya, selain manusia, proses dan alat. Oke, ini dia merupakan prasyarat dan landasan kesuksesan. Oke, jadi ada kolaborasi sosial, ada budaya. Nah, kolaborasi sosial itu kan juga terbentuk karena budaya gitu ya, teman-teman ya. Jadi kenapa harus ada ini? Karena kita butuh change management ya, harus ada perubahan. Kenapa? Karena orang-orang itu udah enak dengan yang sekarang mereka kerjakan terlena gitu loh. Ya, jadi mereka ya udah mereka akan ngerjain ya itu aja yang udah mereka ketahuin gitu. Nah, makanya di sini yang saya bilang tadi itu adalah comfort zone ya. Nah, sebaiknya teman-teman kalau mau bertransformasi, teman-teman tuh harus keluar dari comfort zone. Jadi enggak gue udah enak begini ntar gue ini lagi masalah lagi, banyak isu lagi. Ya terus gue harus nyita waktu gue buat begini buat gitu, kemudian gue ya leha-leha lah gitu. Nah, justru ketika Anda berhadapan dengan itu semua, itulah di mana magic happens, di mana ada keajaiban terjadi gitu ya. Ya, atau mungkin dari orang hidupnya yang semrawut tiba-tiba aku mau hijrah gitu. Nah, itu banyak ujiannya gitu loh. Tapi disitulah akan ada magic berdatangan gitu loh, yang nggak pernah kita sangka, dan akan muncul namanya improvisasi dan mungkin improvement kemudian inovasi gitu ya. Nah, ini mengubah cara pandang masyarakat ya terhadap sesuatu yang kayaknya udah santai, udah biasa santai atau apa gitu ya. Nah, ini ada satu orang yang kita tahu ini bapak periklanan ya. Kenapa kita ke periklanan? Karena iklan itu kayaknya jantungnya penjualan gitu ya, orang marketing gitu. Nah, ini si Ogilvy ini mungkin kalau searching gitu ya perusahaan Ogilvy itu ini orangnya ya. Dia akan bilang jika masing-masing dari kita memperkerjakan orang lebih kecil dari kita akan menjadi perusahaan kerdil. Tapi kalau kita memperkerjakan orang lebih besar dari kita akan menjadi perusahaan raksasa. Tapi banyak sih pro cons ya. Banyak orang yang nggak terlalu setuju dengan dia gitu loh. Kan kita nggak selalu bisa memperkerjakan orang yang hebat, lebih hebat dari kita gitu loh. Ya. Tapi seenggaknya kita bisa uh, um, memberikan keterampilan. Kalaupun kita meng-hire orang-orang yang nggak harus besar gitu. Oke? Nah, terus untuk transformasi ini kita nggak boleh berasumsi ya. Kita nggak boleh berasumsi ya. Jadi kita harus benar-benar semua berdasarkan fakta data ya. Kalau kita asumsi ya udah nggak nyambung tuh. Yang satu di otaknya si A otaknya mikirnya begini, si B mikirnya begini gitu. Terus kita nggak pernah ada diskusi, nggak pernah ada informasi, nggak pernah ada sesuatu yang membuat itu collab atau engage, ya itu wassalam ya. Jadi jangan berasumsi. Oke. Nah, ini yang harus kita perlukan dalam inovasi digital ya. Kita harus punya digital proficiency. Apa aja sih? Computer software skill. Kita sebagai individu ya, sebagai manusia ya. Terus sosial media literasi, kemudian IT literasi, web apps, mobile proficiency, sama interpersonal sama social networking. Kita harus punya ini ya. Itu manusianya. Sekarang kita ke proses. Nah, ini kenapa sih kok bisa jadi smart city gitu kan? Atau kok ada ya IoT ya, Internet of Things, kok ada ya big data ya, ada cloud ya, ada chat AI, chat GPT gitu kan, chatbot apa segala macam. Nah, ini asalnya dari sini. Sebenarnya kalau ngomongin proses business transformation, prosesnya ini bukan ini, tapi lebih ke business flow ya, business process flow dalam perusahaan masing-masing. Tapi ini lebih ke how to transform in digital. Nah, ini kita mesti punya ada namanya inkubasi ide ya.
ide inkubasi itu gimana sih cara kita mendapatkan ide ya? Kita harus menginkubasi si ide itu. Caranya gimana? Kita undang nih, kalau misal organisasi ya, kita undang para ahli. Semuanya, ahli apapun itu kita undang. Oke? Lalu minta mereka, setelah kita undang mereka, kita determine, kita tetapkan satu agenda dan topiknya apa sih ya. Lalu minta mereka ngeluarin semua ide apapun, mau konyol, mau benar, mau serius, mau lucu, mau yang nggak jelas, mau apa gitu, semuanya minta mereka kita keluarin dan kita harus kita accept. Nah, kalau udah dalam meeting itu kita kasih supporting aids ya, apapun itu kita bantu mereka supaya mereka keluar semua ide-idenya ya. Udah gitu kita kasih tahu ini loh ekspektasi kita tuh seperti ini ya. Kita determine expectation. Lalu ya udah semua yang ide yang kekumpul kita simplify ya. Argumen itu kita simplify. Jadilah kita menyetujui 2 atau 3 ide yang benar-benar dominan, berpengaruh dan visioner gitu ya. Setelah itu apa? Setelah itu udah dapat 2 dan 3, kita fokus ke 1, kita persempit lagi idenya itu ya, jadi 1. Terus yang duanya kemana? Atau yang kan kita dapat 100 ide nih, cuma diperkecil jadi 2 atau 3, terus yang 97-nya kemana? Nggak apa-apa, kita keep aja. Kita keep dulu ya, mereka siapa tahu suatu saat itu akan dipakai, berguna ya. Kalau kita udah sampai fokus ke 1 ide, kita pergunakan template untuk membantu. Nah, ini contoh template untuk ide inkubasi ya. Yang pasti ada 3 komponen, ada create, validate, sama build ya. Nah, ini itu caranya gimana, kenapa ada smart city, kenapa ada IoT, kenapa ada big data, kenapa ada cloud, kenapa ada ini, ada itu gitu ya. Nah, itu semua berproses dalam ide inkubasi ya, seperti itu. Oke. Nah, kita ke tools dan teknologi. Saya nggak tahu nih, teman-teman pernah lihat ini nggak ya? Pernah lihat alat ini nggak ya? Ini kayaknya alat jadul ya kalau dilihat ya. Nah, ini adalah alat kalau misal orang ngomongin Perang Dunia II, oh tahu nih gua nih, ya, gitu ya. Mungkin kalau pernah dengar Enigma itu ya, Enigma itu ke grup musik ya kalau nggak salah ya, zaman dulu ya. Tapi itu sebenarnya adalah mesin. Mesin apa? Dia mesin yang dipergunakan waktu Perang Dunia II ya oleh musuh, dan ini bisa dibobol sama si Alan Turing. Dibobolnya itu jadi si Turing ini dia bisa memecahkan kode yang dibuat oleh si mesin Enigma ini. Nah, berkat mesin ini Perang Dunia II ini teka-teki apa kode-kode segala macam terpecahkan dan akhirnya Perang Dunia Kedua itu bisa dipercepat 2 tahun lebih cepat dan itu menyelamatkan jutaan jiwa ya. Nah, kok bisa si Turing itu dia memecahkan kode itu waktunya 6 bulan ya, selama 6 bulan ya. Kok bisa kenapa? Karena apa? Karena dia in pressure, dalam tekanan tinggi ya. Gimana supaya cepat pecah kodenya dan supaya dunia itu bisa aman, selamat. Itu dia dalam keadaan tertekan, tim yang terbatas ya. Tapi surprisingly dia bisa berinovasi, dia bisa memecahkan suatu hal yang rumitnya minta ampun dan itu dia bisa berinovasi. Dan dari Perang Dunia II itu banyak inovasi muncul, banyak sekali ya. Adanya microwave, adanya ini itu banyak. Tapi apakah kita harus ada Perang Dunia dulu supaya kita bisa berinovasi? Kan enggak ya. Ya itulah kita balik ke inkubasi ide gitu. Jangan sampai kita harus ada sesuatu yang memaksa kita dulu supaya kita berinovasi. Jangan sampai ada Perang Dunia selanjutnya gitu ya. Nah, ini teknologinya apa yang ada? Ini ada robotika. Mungkin tadi udah dijelasin juga sama Pak Cornel ya. Cuman ini robotika. Robotika itu dia robot fisik, chatbot AI, ya, sistem penggerak otonom sama RPA. RPA mungkin teman-teman udah tahu ya kayak mesin ATM, terus yang sekarang bisa setor uang gitu ya, udah nggak usah ke teller gitu. Nah itu RPA ya. Oke. Nah ini dengan adanya robotika ini jadi pertanyaan banyak manusia. Aduh, kayaknya mereka akan mengambil alih dunia nih, ya kan? Terus kayaknya gue akan ke-replace di kerjaan gue nih gitu kan. Nah, apakah Anda pernah terfikirkan seperti itu gitu? Nah, ini ya mesti jadi apa ya? Feedback kita gitu ya, introspeksi ya. Ya, kita harus meningkatkan skill kita gitu ya. Skill yang bisa
mengolah mereka gitu loh. Jangan justru kita dikendalikan mereka, tapi kita mengendalikan mereka. Kemudian ada AI ya. Tadi Pak Kanu juga udah ceritain AI ya. Kemudian ada apa lagi? Ada RPA yang tadi saya bilang ya. RPA itu banyak ya jenisnya. Dia menggantikan pekerjaan manusia yang berulang-ulang. Yang aduh kayaknya gue bosen banget sih kerjaan ini gitu. Nah itu kebanyakan manusia mengeluh akhirnya ya udah gue gantiin robot aja gitu. Makanya jangan banyak mengeluh ya guys ya. Udah kerjain jalanin aja kerjaan kalian sekarang gitu. Kalau nggak nanti digantiin sama si robot gitu ya. Kemudian ada yang namanya virtual reality. Ini mungkin kayak udah nggak asing ya. Ada VR, ada AR, ada apa lagi ya? AR, augmented reality, terus ada yang mix ya, ada XR, ada yang mixed reality. Oh itu udah banyak banget ya. Itu udah banyak banget. Kemudian ada big data. Teman-teman udah nggak aneh ya big data itu apa sih? Emang pengaruh ya big data, pengaruh banget. Mungkin kalian nggak berpikir selama ini kalian pakai Gojek, Grab gitu kan. Kalian masukin data, register, masukin data, itu disimpan sama si Gojek sama si Grab. Terus dilihat tuh polanya kalian tiap hari pesen dari mana ke mana, jam berapa, itu dilihat polanya. Ya, itu dijadikan big data sama mereka dan itu dibisniskan. Bisa jadi nanti dijual ke mana gitu ke sistem yang membutuhkan. Oh ini orang tiap jam makan siang belinya ini nih, GoFoodnya ini nih. Nah itu bisa jadi dilempar ke kuliner, terus dia akan inovasi apa gitu dari big datanya itu. Nah itulah gunanya big data. IoT, IoT itu kayak apa ya? Sekarang kita udah bisa matiin AC dari jauh gitu ya, walaupun kita nggak di rumah gitu ya, atau kita bisa buka pagar walaupun kita masih 1 kilometer dari rumah gitu. Itu IoT, ya. Nah, kita masuk ke excellent leadership. Ya ini jadi ada apa aja? Dia ada science dan sentimen, itu ada transformational leadership. Ya. Lalu tadi kita udah ngomongin soft skill ya. Yang tadi di depan udah ada ya. Nah, ini gimana pencampuran ilmu pengetahuan dan sentimen tadi kita jadi ada initial stage-nya, ada periode entusiasmenya, kemudian ada excitement, habis itu discovery, kemudian timbullah idea, lalu setelah ide ada creativity, lalu ada productivity. Nah, ini semua harus dipimpin dengan si pemimpin yang mempunyai soft skill yang udah diceritakan tadi. Nah, ini sebagai pemimpin dia harus menjadi agent of change. Makanya ada change of management tadi yang 3Cs tadi ya. Selain culture ada change management, selain itu juga communication. Nah, ini agent of change-nya ini kita sebagai pemimpin, project manager, pemimpin division, leader atau segala macam itu kita sebenarnya agent of change ya. Kita harus menjadi konsultan, peneliti, ini bisa aja di agent of change itu bisa jadi dia konsultan, peneliti, pemimpin tim, manajer yang saya bilang tadi, diri kita sendiri ya. Kemudian elemen strategis utama dan faktor keberhasilan dari transformasi digital ini apa? Kita mesti punya strategi jangka pendek, jangka panjang ya. Lalu kita juga mesti meningkatkan realitas yang diubah ya. Nah, ini intinya adalah semua yang kita bicarakan, ada ide inkubasi, ada ide inovasi, segala macam. Intinya semua itu nggak cuma teori ya teman-teman ya. Intinya itu semua harus action, dijadikan tindakan. Karena kalau nggak jadi tindakan ya sama aja bohong gitu loh. Ya, buat apa gitu? Nggak ada fungsinya juga, cuma di atas hitam di atas putih aja. Ya, jadi realitasnya ya itu action. Ya. Nah, ini buku yang saya pakai ya, Digital Revolution ya, punyanya Yuri Aguiar. Silakan teman-teman kalau misal mau baca-baca, ini buku lumayan menarik ya mengenai si transformation ini. Oke, itu aja slide terakhir saya ini, Bu Silvi dan teman-teman. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Oke, baik. Terima kasih Bu Rian.